Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa ketemu kembali di dalam acara All by Grace malam ini. Sebelum kita mulai acara malam ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa lebih dahulu. Allah Bapa di surga yang kami panggil Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Perkasa, Engkau Tuhan pembuat mujizat, bagimu tiada yang mustahil. Tidak seorang pun yang menyaksikan acara ini yang tidak dalam pengawasan-Mu. Dan Tuhan, Engkau peduli kami, Engkau mengerti kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mau berkasih karunia pada kami, dan Engkau mau luputkan kami daripada kengerian yang lebih-lebih lagi dalam kehidupan ini, yang mana kami tahu hari-hari ini begitu banyak hal membuat kami merasa ngeri, merasa takut. Tapi kami tahu bagi kami yang mau sungguh hati percaya kepadamu, mujizat itu nyata. Tuhan, pada waktu yang Tuhan lihat terbaik bagi kami, Tuhan buat semuanya indah pada waktunya, dan Engkau akan lakukan mujizat, nyatakan karya kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa bagi kehidupan kami. Kami serahkan acara malam ini dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau di tengah kami dalam nama Yesus. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap orang yang mengikuti acara ini. Engkau berkarya dengan ajaib dan heran dan berbicara pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh bertahan. Sekalipun realitas kehidupan kita tahu, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita jalani kehidupan. Banyak sekali imbasan-imbasan akibat dari pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang hidupnya yang sudah susah semakin susah. Tantangan begitu banyak, kesulitan begitu bertubi-tubi berdatangan, bahkan solusi sepertinya tak kunjung datang. Dalam kita menghadapi situasi kondisi yang gonjang-ganjing, khususnya dalam perekonomian, dalam hal keuangan, banyak sekali juga orang terpuruk ekonominya, mengalami pergumulan yang sangat berat. Nah, bagaimana kita menghadapi masa depan? Bagaimana kita harus cari jalan keluar dan bisa lepas daripada segala kesulitan yang begitu menumpuk sampai hari ini. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus sekalipun, yang sudah melayani Tuhan, tidak terkecuali. Dan bahkan ada orang tertentu yang rasanya sudah tidak bisa bertahan lebih lanjut dan mencari jalan keluar dengan cara manusiawi, bahkan dengan cara-cara yang sekalipun tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, mereka pun mau tidak mau melakukannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebenarnya dalam keadaan masa sulit seperti ini, selain mujizat, selain karya kuasa Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, rasanya susah untuk kita menemukan satu jalan keluar yang baik buat kehidupan kita. Karena itu, malam hari ini, marilah kita jangan menjadi seperti sebagian orang yang demikian-demikian. Mungkin mereka sudah bertanya, pertolongan Tuhan kenapa tak kunjung datang? Apakah Tuhan tidak peduli lagi? Apakah Tuhan tidak mampu untuk meluputkan umatnya, menolong umatnya, atau mengurangilah, jangankan selesaikan semua, mengurangilah sebagian daripada kesulitan yang kami sedang hadapi. Kenapa mukjizat serasa hanya satu slogan, satu idealisme, satu impian yang tak kunjung kita jumpai dalam kehidupan kita? Padahal ada masalah. Letak masalah di mana? Kenapa kelihatan seperti Tuhan tidak mampu untuk menolong kita? Mujizat tak kunjung kita alami. Malam ini, mari kita belajar bersama. Yang pasti saya mau beritahu Anda, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa,
peduli kita sedetil-detilnya, dan tidak ada satu hal yang terkecil apapun yang luput daripada pengawasan pengamatannya tanpa seizin Dia. Tak ada satupun yang bisa terjadi menimpa hidup kita. Kita yakin dan percaya Tuhan kontrol segala sesuatu, kontrol segala situasi dan kondisi. Bagi Dia tidak ada mustahil. Sekali Dia turun tangan, segala yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Kita tidak tahu bagaimana menemukan jalan solusi, tapi Dia lebih tahu cara untuk menolong kita. Yang penting, kita harus betul-betul setia, berpegang akan janji Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah lalai, dan Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia peduli, Dia mengerti. Mujizat selalu nyata bagi kehidupan kita. Ya, kita dengarkan pujian berikut ini, dan Anda yang bisa ikut, Anda silakan bersama-sama untuk menyanyikannya. Dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari sama-sama nyanyi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Kita ku percaya percaya
mujizat itu nyata. itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika aku berdoa, ketika aku percaya, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, ketika kita percaya, ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Jangan lepaskan pengharapanmu, karena Tuhan telah berjanji. Dia telah sediakan upah bagi segala jeripayamu, bagi segala ketekunanmu yang sudah engkau lakukan sekian lama di dalam masa-masa sukar, persoalan, pergumulan begitu banyak, engkau tetap setia, engkau tetap percaya. Oleh karena itu, saudari, yakinlah Tuhan tidak pernah melupakan engkau dan saya. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, melainkan sebaliknya. Dia Tuhan yang sangat mendetil semua persoalan apapun yang kita hadapi. Dia tahu dan dia tidak pernah gagal. Yang penting kita tetap pegang janjinya. Kita percaya dia tak pernah lalai, dia tak pernah gagal, dia tak pernah kewalahan, dia tahu bagaimana caranya untuk menolong kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ya mari semua kita sama-sama nyanyi. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Ya, mungkin banyak di antara kita yang sedang bergumul dan mengeluh. Mengapa kita yang sudah setia, kita yang sudah melayani Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah memberi, sudah aktif, sudah menekuni firman, senantiasa tekun berdoa, atau Anda sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan sekalipun, mengapa kita yang sedemikian sudah berkorban dan berkomitmen sama Tuhan, masih juga Tuhan izinkan kita terpuruk, kita terimbas, kita berada dalam situasi kondisi, bahkan ada yang sedang dalam keadaan sakit, bahkan ada yang juga di dalam kamar isolasi, dalam karantina, dan lain sebagainya. Kita merasa susah. Belum lagi buat umum yang mengalami berbagai macam pukulan dan tekanan-tekanan dan kesulitan. Namun malam ini, kita yang merasa susah, mungkin di Alkitab yang akan saya bahas malam ini, mereka ini lebih susah daripada kita. Apa yang mereka alami, mungkin beda bentuknya. Namun tekanan ataupun kesulitannya, ataupun mutu daripada persoalannya, ya lebih kurang sama juga yang kita hadapi pada hari-hari ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8-16, mungkin buat Anda sudah tidak asing lagi. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, kita mungkin kesulitan ekonomi. Kita mungkin sedang krisis pangan, kekurangan makanan, sampai perlu diberi bantuan oleh Depsos, atau dari tetangga, atau dari teman-teman, karena kita tidak punya keuangan yang cukup untuk membeli makanan lagi. Namun kita melihat hari ini,
hamba Tuhan, Elia. Dia jatuh dalam keadaan yang mana seperti orang miskin, tidak punya makanan, sampai dia sempat tinggal di tepi sungai Kerit, dan dia diberi makan oleh Tuhan melalui burung-burung gagak, dan sekarang Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Mungkin dia belum pernah pergi, atau mungkin sudah pernah pergi, tapi tidak disebutkan dengan jelas. Yang pasti ialah, dia pergi ke Sarfat, tujuannya apa? Tuhan bilang, ya, kamu pergi ke sana, aku sudah perintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Artinya, Elia sedang dalam keadaan krisis pangan. Elia sedang kekurangan makan. Elia akan menerima pasokan makanan, akan terima kebutuhan makanannya melalui perjalanan yang harus dia lakukan ke Sarfat, dan yang akan kasih makan ialah Tuhan perintahkan seorang janda. Tidak disebutkan detailnya, janda gendut atau janda kurus, janda tinggi atau janda pendek, janda tua atau janda muda, janda cantik atau janda bunga, atau janda yang sederhana. Tidak disebut bagaimana rambutnya, panjang atau pendek. Nah, kalau Anda jadi Elia, udah sulit ekonomi, udah sulit pangan, tidak punya makanan, mau makan aja susah, mesti pergi ke satu tempat, lalu harus temukan janda yang Tuhan perintahkan, kasih makan. Bukankah itu suatu hal yang sangat membuat otak pikiran kita nggak bisa tembus? Ngapain susah-susah? Kalau Tuhan mau kasih makan mah, Tuhan saat ini aku di tempat ini pun bisa. Dari burung gagak aja Tuhan kasih, ya sudah di sini aja. Ngapain saya mesti ke sana? Kenapa Tuhan? Masa suruh saya ketemu janda yang mana? Pakai baju apa? Saya nggak tahu. Bagaimana tanda-tanda saya tahu? Masa saya sekali masuk kota itu, saya mesti teriak, janda semua datang? Ya nggak mungkin. Sepertinya Tuhan membuat suatu persoalan baru, ya, udah susah, udah sulit, udah tidak punya makan, dibikin susah lagi kayak begini. Coba kalau Anda jadi Elia. Tadi saya udah bicara di depan. Kenapa mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa jalan keluar belum Tuhan tunjukkan? Kenapa keperkasaan Tuhan, karya kuasa Tuhan yang dahsyat belum nampak dalam kehidupan kita? Saya bilang ada masalah. Letak masalahnya di mana? Nah, malam ini kita mau belajar. Kita mau belajar malam ini melalui kejadian yang kita baca itu, yang mengenai Elia dan janda Sarfat. Ya, jadi letak masalahnya pada prioritas. Banyak kali kita tidak mengerti urutan prioritas. Kita tidak mengerti urutan kepentingan, mana yang lebih penting, mana yang harus diutamakan, mana yang boleh dikemudiankan, ya nanti belakangan baru lakukan. Ya kita kagak ngerti mana yang harus kita yakini dengan 100%, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita nggak perlu diyakini, tidak usah dipegang, lepaskan saja. Kita sulit untuk mengambil keputusan dengan tepat, sehingga kita sulit menemukan ada jalan keluar yang indah, yang baik, yang luar biasa, bahkan mujizat mewarnai kehidupan kita. Nah, kita lihat yang pertama, prioritaskanlah apa firman dan perkataan Tuhan daripada kita memprioritaskan pengertian logika manusiawi kita. Ya, ayat-ayat mula-mula kita baca ayat 8, ayat 9 sampai ayat 10. Ya, kelihatannya itu suatu keadaan yang tidak gampang, satu firman Tuhan, perkataan Tuhan yang tidak mudah untuk ditaati. Ya, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, dan harus meletakkan semua pengertian manusiawi kita, logika kita, dan pada saat itu Elia tidak bisa lagi mencerna dengan otak
tidak bisa lagi berkata, ya ini nggak logis dan lain sebagainya. Yang pasti Tuhan katakan sesuatu kepadanya dari pengalaman hidupnya, dari pengalaman pelayanannya, dia tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah bicara. Kalau manusia mungkin bisa salah bicara. Ya, pengertian manusia terbatas, logika manusia sangat-sangat terbatas. Banyak hal yang tidak masuk akal, yang tidak masuk dalam logika kita, tidak logis. Namun Tuhan suruh kita lakukan, kita harus lakukan. Karena itu, jika engkau jadi dia, mungkin engkau akan protes sama Tuhan. Bagaimana ini nggak masuk akal? Ya logika manusiawi kita berkata, pengertian kita berkata, ya Tuhan kalau engkau mau supply makanan, supply sajalah. Masa mesti saya pergi ke Sarfat, cari janda-janda yang mana, kita nggak tahu. Namun logika pengertian manusia itu Elia letakkan. Dia prioritaskan. Yang penting firman Tuhan, perkataan Tuhan yang dia sudah alami dan dia sudah ikuti, dia sudah layani Tuhan yang demikian sekian lama. Tuhan tidak pernah salah berkata-kata, Tuhan tidak pernah salah berfirman. Oleh karena itu, dia mau tidak mau, dia turut aja, taat saja. Dia melangkah, dia bersiap, dan dia pergi ke Sarfat. Sekali dia melangkah, dia memasuki kota Sarfat, di gerbang kota itu, maka dia langsung melihat ada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api, lalu tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa sungkan, tanpa harus putar otak lagi, atau tebak-tebak lagi, atau permisi tanya dulu, atau minta lihat KTP-nya dan lain sebagainya. Tidak. Dia langsung ada satu konfirmasi dalam batinnya. Karena buat seorang yang mau taat pada pimpinan Tuhan, seorang yang mau taat pada perkataan firman Tuhan, Tuhan memberikan dia ada kepekaan yang luar biasa, ada sinyalnya. Dia tahu ini orangnya, maka dia berani berkata kepada perempuan itu, janda itu, dan dia tidak perlu basa-basi, tidak perlu tanya namanya siapa, tinggal di mana, langsung to the point. Dia berkata, bagi minum dong, dari kendi-kendimu itu berikan aku sedikit air. Dia nggak minta banyak, sedikit air dari kendimu. Dan yang cilakanya ialah sekali si perempuan ini baru mau pergi ambilkan air buat si Elia, orang asing buat dia, minta lagi, minta roti dong katanya. Jangan hanya minum, kasih sepotong roti buat aku juga. Wah, saat diminta roti, nah ini perempuan mulai bergumam, mulai mengeluh, mulai menyatakan keadaan sebenarnya yang dia sedang hadapi, yang sedang alami. Ya, saudari, saat kita mengerti, kita mau terima mujizat, kita mau terima pertolongan Tuhan, kita mau terima jalan keluar yang indah, yang baik, yang luar biasa dari Tuhan, yang maha kasih, maha peduli, yang sangat-sangat mendetil providensianya terhadap kita. Dia sangat perhatikan kita, sampai hal terkecil pun kita harus betul-betul prioritaskan apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan, daripada apa yang ada di pengertian, apa yang ada di logika. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita harus betul-betul prioritaskan gerakan yang Tuhan kerjakan, atau dorongan yang Tuhan berikan, atau pimpinan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Udah kepalang tanggung orang bilang. Ya, sudah dengar perkataan Tuhan, sudah ikuti apa firman Tuhan, sudah nurutin apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang harus betul-betul yakin, peka, pimpinan Tuhan, setiap langkah waspada, setiap langkah percaya, dan sekali Tuhan kasih dorongan, jangan pikirkan gengsi, jangan pikirkan malu, jangan pikirkan ini dan itu, lalu kita tidak berani melakukan apa yang Tuhan dorong di hatimu.
Ya, karena itu nomor 2, mau alami mujizat, mau alami pertolongan Tuhan, jalan keluar bagi keadaanmu harus betul-betul ya prioritaskan pimpinan Tuhan, dorongan dari Tuhan daripada segala skenario manusia, segala tata cara ataupun jalan keluar, pengalaman ataupun cita-cita ataupun segala perbuatan-perbuatan mungkin tindakan-tindakan ingin kita lakukan demi solusi. Jangan kita letakkan. Usaha manusiawi kita sudah cukup banyak telah kita lakukan, apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini. Namun toh jalan keluar tetap tidak ada. Ya, bahkan ada orang tertentu makin bergumul, makin susah. Ya, makin bergumul, makin dalam dia terperosok. Makin dia cari jalan keluar, makin buntu. Ya, makin minta tolong ke sana sini, makin tertekan dan makin dipermalukan. Bukannya ditolong, malahan ya didorong, bukan dorong supaya maju, tapi dorong sampai jatuh. Itu dia yang kita ngalami. Ya, Tuhan tidak seperti manusia. Dia tidak pernah kewalahan. Dia tidak pernah kehabisan akal untuk menolong siapapun yang dalam keadaan apapun juga. Asal kita mau ikuti pimpinan dia. Ya, kita pernah terima ada yang kirimkan suatu video singkat. Ya, saya rasa itu sangat baik juga. Ya, pada zaman-zaman sekarang ya kita tahu lagi populernya ada orang-orang berada, orang-orang kaya, entah karena pandemi atau karena ya teguran hati nurani atau memang orangnya memang suka berderma, dermawan, suka berbuat bajik. Ya, lepas dari apapun masalahnya, pokoknya hari-hari ini kita kenal istilah filantropi. Ya, ada orang-orang tertentu menjadi filantropis, ya, para dermawan yang bisa memberikan sumbangan-sumbangan bukan hanya untuk negara, bukan hanya untuk kota, bukan hanya untuk manusia biasa, bahkan manusia luar biasa atau manusia-manusia rakyat jelata pun. Ya, pokoknya apapun yang dia bisa perbuat dari harta kekayaannya yang begitu banyak, dia berbuat bajik, berbuat sosial demi kemaslahatan, demi kesejahteraan, demi pertolongan kepada orang yang ngalamin gempa bumi, musibah, dan lain sebagainya. Tapi ada juga istilah yang sedang ngetren, yaitu dikatakan tentang crazy rich. Ada nggak crazy rich di antara kita yang sedang menyaksikan acara ini? Mana tahu Anda salah satu. Ya, saking kayanya, saking banyak duitnya. Ya, jadi pokoknya apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, apa yang dia beli, apa yang dia suruh miliki, sungguh-sungguh crazy rich. Ya, makan yang mahal sekali dia tidak masalah. Ya, beli mobil yang paling mahal dia tidak masalah. Beli rumah yang sangat mahal sekalipun dia tidak masalah juga karena duitnya banyak. Crazy rich. Nah, dalam video yang saya terima itu, dia menceritakan ada seseorang yang memang hatinya dermawan. Tapi dalam zaman-zaman sekarang kamu mau berbuat derma, mau berbuat bajik, menolong sosial, menolong orang. Kadangkala kebaikan hati ataupun ya perbuatan sosial yang kita lakukan, kadang-kadang bisa ketemu orang yang tidak tepat. Bisa-bisa ya kita dibodohi, bisa-bisa salah alamat, tidak tepat sasaran, dan lain sebagainya. Nah, video itu cerita tentang seorang anak muda yang kaya raya. Dia ingin bagi-bagi uang untuk orang-orang yang perlu. Jadi untuk orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, bagaimana kita tahu di mana cari orang yang sedang membutuhkan? Kalau mau di koran pasti ngantri 100 meter orang tunggu. Ya, umumkan di televisi pasti berkilo-kilometer orang menanti. Ya, jadi anak muda ini dia jalaninnya dengan cara dia menyamar diri. Ya, dia belagak bohong-bohongan sebagai seorang turis yang baru datang ke kota tersebut.
Dan dia sedang kehilangan dompet, semua uang habis, dan dia membutuhkan uang, dia belum makan, dia lapar. Ini adalah rekayasa. Ini adalah ya pura-pura. Jadi di jalan yang ramai banyak orang lalu lalang. Dia minta sana, minta sini, tidak peduli. Mau pria, mau wanita, mau tua, mau muda, pokoknya dia minta. Minta nggak banyak. Ya, dia minta pokoknya tolonglah kasih saya sedikit uang untuk saya bisa beli makan siang. Saya belum makan. Nah, kita yang mau membagi uang buat orang lain, kita mau tolong fakir miskin, kita yang mau tolong orang yang meminta-minta. Kadang-kadang kita ditipu. Maka lebih baik banyak orang bersikap, ini bohong, ini tak begini, penipu. Maka banyak orang menepis dan tidak menolong, tidak mau gubris dia. Si anak muda ini terus minta terus sama orang. Bagi dong, tolong dong, aku belum makan siang nih, sedikit aja, katakanlah 10.000, tolonglah, 10.000 rupiah, bagi dong. Semua orang tolak. Akhirnya si anak muda ini samperin seorang nenek-nenek, ibu-ibu. Ibu ini sedang jualan buah-buahan di pinggir jalan, lalu dia minta, "Bu, boleh nggak bagi saya sedikit uang? Saya belum makan siang." Si ibunya memandang dia dan berkata, "Kenapa begitu?" "Ya, saya turis, saya baru datang, dompet saya hilang. Jadi saya nggak punya uang sama sekali." Si ibu itu segera mengambil uangnya hasil penjualan. Dia ingin memberikan bantuan kepada orang yang sedang minta. Ya nggak banyak, katakanlah 10.000 rupiah lah. Si ibu mau ambil 10.000 kasih dia. Lalu si anak muda itu sangat berterima kasih kepada si ibu. Begitu banyak orang yang palente, begitu banyak orang yang kelihatannya elit, begitu banyak orang yang kelihatan kaya raya. Saya minta tolong, nggak ada yang mau tolong. Tapi kenapa ibu mau tolong saya? Ibu berkata, "Kamu susah, saya pun sedang susah. Karena itu saya jual di pinggir jalan ini, aku jualan, kumpulin duit, aku mau kumpulkan uang untuk bisa menebus anak saya sedang di rumah sakit. Entah sampai kapan saya bisa bayar supaya anak saya bisa keluar." Wah, si anak muda ini memang menyaru, pura-pura jadi orang miskin, pura-pura jadi pengemis, pura-pura jadi peminta-minta. Padahal dia sedang mau bagi uang untuk orang yang sedang membutuhkan. Maka dalam hatinya ada sinyal dan berkata, "Ini dia orang yang tepat, akan kubagi dia uang." Lalu dia ambil uang 10.000 yang diberikan oleh ibu, dan dia berkata, "Ibu tunggu sebentar ya." Dia ke mobil, dia ambil satu kantong belanja, ada logonya merek terkenal Apple ya. Jadi dia berikan kepada ibu ini sebuah handphone. Dia kasih tahu ibu, "Ini iPhone, ini handphone merek Apple ya buat ibu. Jadi ibu bisa mau telepon siapa-siapa atau mau telepon anak di rumah sakit dan lain-lain, bisa dipakai dengan baik." Si ibu ini sangat terharu. Namun sewaktu dia terima handphone itu, si ibu itu lihat dalam kantong handphone tersebut ada begitu banyak uang yang bergepok-gepok di dalam tas tersebut. Si ibu itu berkata kepada dia, "Saya cuma memberikan kamu uang kecil untuk makan siang. Kenapa kamu berikan saya demikian banyak?" Si anak muda itu berkata, "Karena begitu banyak orang tidak peduli orang susah. Tapi ibu yang susah peduli aku yang susah. Dan aku tanya kapan aku boleh kembalikan uang ini. Ibu bilang tidak usah kembali." Si ibu itu berkata, "Ya uang begitu banyak. Ya ini buat kamu tebus anakmu dari rumah sakit. Saya nggak bisa ganti. Saya nggak bisa kembali kepadamu. Ya waktu kamu kasih uang saya untuk makan siang, engkau katakan tidak usah kembali. Demikian juga uang ini tidak usah kembali lagi." Nah, saudari,
banyak kali ya dalam kehidupan ini kita nggak tahu Tuhan mau pakai siapa, Tuhan mau pakai cara apa. Yang penting kalau Tuhan udah memberikan dorongan, udah memberikan pimpinannya, jangan ragu. Ya seperti Elia ini. Ya, dia nggak akan malu-malu, dia nggak akan gengsi. Pokoknya Tuhan udah taruh di dalam dorongan hatinya, minta sama si tante ini, minta sama janda ini, minta sama dia untuk minum, sekalian minta juga roti. Nah, si janda ini juga dalam keadaan susah. Udah miskin, sangat miskin, lebih miskin dari Anda sekalian yang sedang menyaksikan acara ini. Ya, waktu diminta roti, si janda berkata, demi Allahmu, demi Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak punya roti. Ya, karena aku sudah tidak punya persediaan, makanya sekarang aku kumpulkan kayu bakar 2-3 potong, lalu saya pulang akan mengolah roti untukku dan untuk anakku. Pokoknya kami cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam botol, buli-buli. Habis kami olah roti, saya makan, anak saya makan, besok kami akan mati. Boro-boro kasih Anda roti. Ya kalau orang saking kesel, atau saking susah, mungkin akan berkata, gua aja susah lu minta makan lagi. Tak usah ya. Waduh, besok aja aku nasibnya udah mau mati, tahu nggak? Ya, tapi si ibu ini ngomong dengan sopan. Aku tidak ada persediaan. Cuma segenggam tepung. Sedikit minyak dalam botol. Bagaimana ya aku bisa memberikan engkau roti yang kau minta? Maka Elia dalam pimpinan Tuhan, karena dia sudah prioritaskan perkataan Tuhan, firman Tuhan, lalu dia prioritaskan pimpinan Tuhan, sekarang dia prioritaskan lagi pewahyuan Tuhan. Tuhan berikan dia pewahyuan. Tuhan berikan dia dorongan di dalam benak hati dan batinnya. Dia tahu Tuhan mau lakukan sesuatu untuk dia dan untuk janda miskin ini. Maka Elia sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang nabi, dia berani berkata pada perempuan yang suruh mengaku apa adanya, kesulitannya, kesusahannya sampai tuntas. Dia akui semuanya. Elia berkata pada dia, jangan takut janda, ya pulang aja. Pokoknya kamu lakukan apa yang seperti kau katakan tadi. Kamu mau bikin roti dari segenggam tepung, sedikit minyak, bikin aja, bikin. Dan kau makan, lalu anakmu makan, kau katakan besok anakmu mati. Jangan percaya begitu. Pokoknya lu pulang, lu lakukan semua itu. Tapi jangan lupa, buatkan dulu sebuah roti buat aku. Wah, kalau Anda jadi janda miskin, kalau Anda jadi janda Sarfat itu, mendengar demikian, apakah Anda bisa masuk dalam logikamu? Apakah Anda bisa terima kenyataan demikian? Aku sedang krisis pangan, aku krisis ekonomi, aku krisis multidimensional, semuanya krisis. Sekarang kau krisis, kau minta aku supply dan memenuhi krisismu. Waduh, kalau kita pakai pikiran manusia, wah, kita akan sangat susah. Oleh karena itu, Elia prioritaskan pewahyuan Tuhan. Maka apa yang dikatakan Elia itu seperti nubuatan. Dan perempuan ini tiba-tiba disingkapkan kebenaran Tuhan dan diberi pewahyuan oleh Tuhan, dan dia pun mengerti ini bukan main-main. Ya, mana tahu contoh yang saya tadi katakan. Ya, ibu yang sedang bergumul, tapi dia memberi sedekah. Lalu dia dibalas dengan berkat yang berlipat-lipat ganda. Nah, janda ini belum tahu cerita hari ini ada yang demikian. Tapi dalam batin hati sanubari,
Mungkin sudah sangat-sangat putus asa, mungkin sudah sangat-sangat buntu, sudah sangat kecewa, sudah rasa tidak tertolong, mati-mati deh, udah deh, sekarang ada orang asing yang sedang susah, minta roti, ya sudahlah, paling aku makan lebih dikit lagi, lebih cepat mati, pokoknya aku mau terima aja dah, apapun yang dikatakan oleh dia, dan aku buatkan roti, dan aku berikan dia satu, dan saat dia pulang, dia lakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan melalui nabi Tuhan, namanya Elia. Nah, Anda lihat, Nabi Elia berani terima pewahyuan Tuhan itu, dan dia pegang, dia prioritaskan. Lalu dia katakan pada si janda, dia katakan, pulang kamu buat aja roti seperti yang kau katakan. Walaupun sedikit, segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli, buatkan saja, tapi jangan lupa buat untuk aku dulu, dan jangan takut. Karena apa? Tuhan telah berbicara bahwa Tuhan akan membuat tempayanmu, tempat isi tepung, akan terisi penuh dan tidak akan habis tepung. Bahkan buli-buli isi minyaknya tidak akan habis, akan terus terisi, dan itu tidak pernah akan berkurang. Wah, perempuan miskin yang susah, janda yang sedang menderita krisis multidimensional. Dia mendengar dan dia dapat pewahyuan, dan dia menjadi sadar, dia lakukan seperti apa yang dikatakan oleh nabi Tuhan. Dan dia buatkan roti buat Elia, dan dia lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Elia sebagai orang asing, tapi utusan Tuhan untuk memberi solusi bagi dia. Dia lakukan. Karena itu, dia prioritaskan pewahyuan Tuhan juga. Seperti Elia. Elia kenyang, janda Sarfat kenyang, anaknya kenyang, bahkan mujizat terjadi. Ya, nah mujizat ini bisa terjadi karena ada prioritas yang keempat, ialah prioritaskan ketaatan total. Ya, prioritaskan ketaatannya total, bukan taat sedikit-sedikit, tapi taat secara bulat, taat secara keseluruhan, taat secara total, apa saja secara detail. Kalau diperintahkan Tuhan, lakukan dengan jelas. Lakukan dengan tegas, lakukan dengan selesaikan dengan sempurna. Ketimbang engkau prioritaskan kalkulasi manusia. Atau perhitungan-perhitungan manusia. Ya sah-sah saja. Kalau Elia mau bikin hitung-hitungan, kalkulasi. Sah-sah saja. Kalau janda Sarfat mau bikin kalkulasi, hitung-hitungan. Tapi mereka letakkan, mereka prioritaskan taat total. Dan pada ayat yang ke-15, di sana dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudari, mungkin malam ini, mungkin pertemuan kali ini, Tuhan sedang memakai aku hambanya, seperti dia memakai Elia saat itu. Sedang berbicara kepada Anda, yang Anda sedang krisis. Krisis nggak tanggung-tanggung. Krisis di segala bidang. Multidimensional. Ya, begitu banyak krisis. Kekurangan, kesulitan. Krisis ekonomi. Krisis kesehatan. Krisis keamanan. Krisis dalam perasaan hati. Krisis damai sejahtera, krisis kasih sayang, krisis apa lagi? Krisis banyak sekali, krisis banyak sedang Anda hadapi. Tapi tiba-tiba datang seorang yang
asing bagimu. Dia juga dalam keadaan krisis. Namun dia adalah utusan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan pakai aku sebagai utusannya sedang berbicara padamu. Pokoknya apa yang Tuhan wahyukan. Letak masalah. Banyak orang tidak mengalami mujizat, tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mengalami solusi karena salah prioritas. Karena tidak mengerti, menempatkan urutan prioritas dengan tepat. Minimal malam ini Anda dengar, ada 4 prioritas mesti engkau betul-betul pelajari dan lakukan. Kalau engkau mau mengalami mujizat, kalau engkau lakukan, si janda Sarfat mengalami mujizat, Elia mengalami mujizat, aku sebagai hamba Tuhan sudah mengalami banyak mujizat, Anda pun akan mengalami mujizat. Karena bagi Tuhan, Dia adil dan Dia tidak pernah pandang rendah siapapun. Ya, Dia sama menghadapi setiap pribadi. Asal kita mau bertekad malam ini, prioritaskan firman perkataan Tuhan, prioritaskan pimpinan Tuhan, prioritaskan pewahyuan, inspirasi dari Tuhan, dan prioritaskan ketaatan yang total kepada Tuhan. Nah, bila Anda lakukan demikian, Anda pun akan ngalamin apa yang menjadi krisis Anda, apa yang menjadi defisit Anda, apa yang menjadi kekurangan bagi hidup Anda, apa yang menjadi pergumulan berat bagi Anda. Tuhan sekali turun tangan, mujizat terjadi, caspelang. Semua mujizat yang luar biasa, yang gegap gempita, yang spektakuler terjadi bagimu, bagiku, bagi kita semua, dan kita boleh bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang selalu peduli, dan bagi Dia tidak pernah kewalahan, bagi Dia tidak pernah tidak peduli kita. Semua masalah apapun buat Dia sama kecilnya, buat Tuhan buka jalan. Bagi Anda yang sakit gigi, bagi Anda yang jari kelingking keseleo, bagi Anda yang sedang pilek, sama Tuhan menyembuhkan Anda sedang stadium 3, stadium 4 kanker, ataupun sedang dalam keadaan yang sangat gawat karena COVID-19. Buat Dia sama kecil, bukan sama gede. Buat kita ada ukuran gede, buat kita memandangnya gede, besar, tapi buat Dia semuanya ada kecil. Yang bisa bilang besar, itulah manusia. Karena Dia Tuhan yang lebih besar dari segala masalah apapun yang kita hadapi. Karena itu, mari saudari, malam ini, percayalah bahwa sungguh tak terbatas kuasa Tuhan. Dia luar biasa, Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia pasti sanggup lakukan mujizat bagimu dan bagiku. Kita dengarkan pujian berikut ini akan disampaikan oleh Elizabeth buat kita sekalian. banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari kita sama-sama nyanyi pujian ini dengan penuh iman, serahkan masalahmu pada Dia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Dibukanya jalanku, Dibukanya jalanku sebab Allah peduli. mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Kami boleh mendengar bagaimana ada orang yang lebih menderita, lebih bergumul, lebih susah daripada kami. Walaupun kami saat ini sudah sangat susah dan menderita. Namun Tuhan, malam ini, kalau dibandingkan dengan Elia, kalau dibandingkan dengan janda Sarfat, Tuhan, kami masih lebih baik sedikit atau lebih baik banyak daripada mereka. Namun Tuhan, kalau Elia mengalami supply, pemasukan dari Tuhan, mengalami mujizat, mengalami Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan bagi dia untuk kebutuhan pangannya, dan mujizat di depan matanya, dan melalui mulutnya, mujizat terjadi bagi dia dan bagi janda Sarfat. Tuhan, kami juga dengar bagaimana janda Sarfat, karena dia mau untuk senantiasa mau taat kepada pimpinanmu secara total. Dia mau percaya dan terima pewahyuanmu. Dia prioritaskan pimpinanmu. Dia prioritaskan Tuhan akan apa katamu, apa firmanmu. Maka wanita ini pun mengalami mujizat dan dia mengalami jalan keluar dari krisis yang dihadapi, yang dialami. Bahkan dia mengalami kecukupan, bahkan kelimpahan yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan. Malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang menyaksikan acara ini. Mari Anda yang sedang bergumul, apapun permasalahanmu, apapun kesulitanmu, apapun pergumulanmu, apapun krisis yang sedang kau hadapi, percayalah, kalau Elia dia peduli, janda Sarfat dia peduli, Anda pun tidak akan lepas daripada kepedulian Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang maha kasih,
penuh dengan kasih karunia, belas kasihan, kemurahan. Pada malam ini, dia mau menyatakan kuasanya, dia mau menyatakan karyanya yang ajaib dan perkasa dan luar biasa. Bila engkau berani percaya kepada dia, ikuti perintahnya, ikuti perkataan firman-Nya, dan ikuti, prioritaskan pewahyuannya, taat secara total, ikuti pimpinannya, maka engkau akan lihat. Bagi manusia tidak mungkin, namun tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu, dan dia berkata, adakah yang sukar bagiku? Adakah sesuatu yang sulit bagiku? Tidak ada. Tidak ada yang sulit bagi dia. Karenanya mari tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Serahkan apa yang sedang kau hadapi hari ini. Apa yang sedang engkau gumulkan saat ini? Mungkin masalah krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis kesehatan, atau pergumulan-pergumulan lainnya yang engkau sulit untuk diungkapkan saat ini. Namun percayalah, Tuhan yang bisa masuk ke dalam relung hatimu, Tuhan yang peduli akan keadaanmu, Tuhan yang sedang engkau tidak ketahui, dia diam-diam, dia sedang menghapus air matamu yang kau cucurkan seorang diri dalam kamar. Tuhan yang senantiasa membelai engkau, menyatakan kasih sayangnya kepadamu, namun engkau tidak gubris dan engkau tidak peduli. Tapi malam ini, pada saat ini, engkau membuka hatimu dan engkau mau berkata, Tuhan, aku mau datang padamu. Aku mau sungguh-sungguh belajar sesuatu pada malam ini. Aku mau prioritaskan, Tuhan, apa yang menjadi perkataan firman-Mu, apa yang menjadi pimpinanmu, dorongan darimu, dan apa yang menjadi pewahyuan, inspirasi daripadamu. Dan aku mau taat total kepada apa yang sudah Engkau rancangkan bagiku. Dan aku akan mengalami mujizat. Tumpang tangan di atas dadamu. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, apapun krisis, apapun masalah yang dia sedang hadapi, apapun pergumulan, apapun kesulitan, apapun kengerian, ketakutan yang dia sedang derita saat ini, Tuhan, aku berdoa, kalau pada zaman perjanjian lama, Elia, janda Sarfat, dan banyak sekali hamba Tuhan, umat percaya, dan banyak sekali orang-orang biasa sekalipun, Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar dan mujizat yang spektakuler, yang luar biasa. Malam ini juga Tuhan, saat mereka percaya, tumpang tangan Tuhan, aku berdoa dan aku percaya janji firman Tuhan yang berkata, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu Tuhan, saat ini kami percaya, kami sehati, kami mau minta kepadamu Tuhan, mari Tuhan, bukakan jalan keluar yang hidup, jalan keluar yang baru, jalan keluar yang luar biasa, yang tidak pernah kami bisa pikirkan, rekayasakan, atau skenario-skenario yang secara manusiawi apapun, perhitungan, kalkulasi kami, semuanya kami letakkan. Dan kami mau hanya percaya, kami mau prioritaskan. Pokoknya segala yang dari Tuhan, itu semua adalah baik adanya, walaupun sementara kami tidak mengerti. Oleh karenanya Tuhan, bukakan jalan di saat kami tiada jalan. Apapun kesulitannya kami hadapi, kami percaya Engkau bukakan jalan dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sedang kredit macet, sudah 6 bulan kau tidak bayar cicilan untuk rumahmu, bahkan kau utang cicilan mobil pun tidak bayar. Engkau hutang bank karena ada kredit macet dengan bank. Sampai saat ini engkau tidak mampu. Dan engkau bergumul, engkau ketakutan. Kalau kedatangan debt collector, atau rumahmu akan disita, mobilmu akan disita. Saat ini, percaya, di saat tiada jalan, Tuhan adalah jalan. Rendahkan hatimu. Jangan pakai skenario manusiawi, logikamu. Jangan pikirkan gengsi. Jangan pikirkan minta tolong ke sana ke sini. Tempat engkau boleh berharap adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia peduli engkau. Ayo, engkau orangnya. Taruh 2 tanganmu di atas dadamu dan berkata, Tuhan,
Aku butuh keluar daripada kemelut keuanganku. Aku butuh Tuhan. Ada mujizat terjadi. Pokoknya aku bisa. Bukan karena aku bisa, tapi karena kasih karunia-Mu membuat aku mampu untuk bayar lunas semua hutang-hutangku. Ada jalan keluar yang tak terpikirkan olehku, Engkau lakukan. Saat ini, dalam nama Yesus orang demikian, Tuhan, Engkau lakukan mujizat, Engkau buka jalan, Engkau nyatakan mujizat bagi dia tidak ada jalan lagi, bagi dia tidak ada jalan keluar, bagi dia tidak ada kemungkinan, tapi bagimu selalu ada kemungkinan dalam nama Yesus. Dan kami percaya janji-Mu. Kalau kami percaya, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami terima jalan keluar buat saudara tersebut dan dia boleh mengalami mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Khawatir, resah dan takut. Hanya karena engkau merasa ada sakit di bagian ulu hati. Lalu pikiranmu khawatir. Terus mengembang kemana-mana dan kau khawatir. Jangan-jangan. Bahkan yang terburuk kau pikirkan. Jangan-jangan aku ada kanker hati. Jangan-jangan aku kena penyakit yang mematikan. Jangan-jangan kenapa. Lepaskan jangan-janganmu. Saat ini percaya, sakitmu yang dirasakan seperti di ulu hatimu yang begitu menderita, sudah 3 bulan engkau menderita. Saat ini, dalam nama Yesus, aku berdoa, Tuhan, Engkau lakukan mujizat, sembuhkan dia. Malam ini juga, saat ini juga, dia boleh mengalami mujizat dan tidak akan sakit lagi bagian ulu hatinya. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekian lama sampai dengan saat ini Engkau telah menolong kami. Engkau telah memimpin kami. Engkau telah menyatakan diri-Mu. Engkau telah buka jalan begitu banyak. Dan kami percaya sebegitu jauhnya Engkau menuntun memimpin kami. Tak mungkinlah saat ini Engkau hempaskan kami dan membiarkan kami menderita kewalahan dan akhirnya kami hancur. Kami percaya Tuhan, saat kami tidak mampu lagi, asal kami percaya, kami tidak akan lepaskan harapan. Kami tidak boleh menyerah. Kami hanya tetap berjuang dengan iman percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk buka jalan. Terima kasih Tuhan. I just can't give up now. Aku hanya tidak boleh menyerah. Kalau begitu jauh Tuhan pimpin, ke depan Tuhan pasti pimpin aku. Dalam nama Yesus. Victory or defeat, it's up to me to decide. But how can I expect to win if I never try? I just can't give up now. I've come too far from where I started from.
don't believe He's brought me this far to leave me. And never say there wouldn't be trials. Never said I wouldn't fall. Never say that everything would go the way I wanted to go. And when my back is against the wall and I feel like hope is gone, so I lift my head up to the sky and say, help me to be strong. I just can't give up now. I've come too far from where I started from. Oh, nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me this far to leave me. I just can't give up now. Yeah, I've come too far from where I started from. 'Cause nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me this far to leave me. And I just can't give up now. I've come too far from where I started from. Nobody told me that the road would be easy, and I don't believe He's brought me this far to leave me. Nobody told me that the road would be easy, but I don't believe He's brought me this far to leave me. Ya, semua Anda pasti diberkati malam ini. Apalagi di ending, di akhir daripada acara malam ini. Lagu tadi menyatakan, aku tidak percaya kalau Tuhan sudah sedemikian jauh memimpin aku sampai segini. Masa Dia meninggalkan aku? Karenanya mari semua kita jangan lepaskan pengharapan kita. Apa yang setelah kita usahakan sekian lama, percaya, taat, dan tekun, jangan lepaskan. Karena ada upah yang tersedia bagi segala jeripayamu yang sudah engkau korbankan. Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Oke, kita mau akhiri acara malam ini dan kita ketemu kembali di kesempatan Jumat mendatang dalam program All by Grace di jam yang sama 6.30 WIB. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan Anda terima berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk acara pada hari ini. All by Grace telah Engkau nyatakan kebenaran-Mu dan tolong kami boleh terpatri dengan baik dalam loh hati kami, dan kami merenungkannya, dan kami boleh menjadikan semua yang kami dengar malam ini suatu rema yang bisa kami lakukan dalam perbuatan, dan kami boleh ngalamin Tuhan, kalau orang lain ngalamin mujizat dan pertolongan-Mu, kami pun juga tidak akan terkecuali. Karenanya Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu, dan kami percaya banyak pemirsa, banyak yang mengikuti acara ini sedang
sedang dijamah, dilawat Tuhan, sedang mengalami mujizat, sedang mengalami jalan yang terbuka dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mujizat-mujizat sedang mewarnai kehidupan banyak orang, bahkan Tuhan Engkau sedang melawat banyak orang, menjamah hati banyak orang. Kami siap untuk menerima segala kesaksian-kesaksian bagaimana Engkau menyembuhkan, bagaimana Engkau buka jalan, bagaimana Engkau menyatakan sesuatu lalu Engkau genapi dan Engkau lakukan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkati semua yang ikut dalam acara malam ini dan semua kami yang melayani. Kami percaya Tuhan akan beri kekuatan ekstra, pewahyuan lebih, dan kami boleh dipakai Tuhan lebih-lebih lagi. Mari umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah penuntutan kemajuan iman dan hidup rohanimu, diberkatilah studi, kuliah, dan diberkatilah segala angan-angan cita-citamu yang luhur, yang baik, yang berkenan pada Tuhan, dan diberkatilah untuk pengabdianmu bagi Tuhan dan sesama. Diberkatilah seluruh kehidupan secara pribadi, keluarga, dan keluarga besarmu. Secara jasmani, secara jiwani, secara rohani, juga secara materi. Damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan urapan, pewahyuan, pimpinan, kuasa Roh Kudus akan menjadi berkat bagi kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya, terima berkat, nyatakan amin. Shalom kembali, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.